Hai, kali ini kita akan bahas tentang pengertian dan juga ruang lingkup dari hukum udara dan ruang angkasa. Menurut Diederik Verschoors dalam bukunya yang berjudul Persamaan dan Perbedaan Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa menyatakan bahwa pengertian dari hukum udara adalah serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkutan udara komersial, dan semua hubungan hukum publik ataupun perdata yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional. Pengertian tentang hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa, dan di ruang angkasa aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan terestrial dan non-terestrial dimanapun aktivitas itu dilakukan. Dari definisi tersebut, ruang angkasa dipandang sebagai suatu keseluruhan yang utuh, yang dalam lingkupnya mencakup benda-benda langit lainnya. Juga terdapat definisi hukum angkasa Aerospace Law yang berusaha untuk mencakup kedua bidang ilmu hukum itu secara gabungan menjadi bagian hukum tunggal. Istilah tersebut didukung oleh mereka yang berkeyakinan bahwa hukum udara dan ruang angkasa hanya disatukan dalam suatu cabang hukum tunggal, karena bidang tersebut mewakili bidang hukum yang secara langsung maupun tidak langsung berlaku pada penerbangan-penerbangan yang dilakukan manusia. Hukum udara dan ruang angkasa merupakan bagian komponen dari hukum angkasa. Untuk itu, perlu kita teliti lagi apa saja yang menjadi ruang lingkup dari hukum angkasa ini. Ada 3 ruang lingkup. Yang pertama, sifat dan luas wilayah di ruang angkasa di mana hukum angkasa diterapkan dan berlaku. Yang kedua, bentuk kegiatan manusia yang diatur di ruang tersebut. Dan yang ketiga adalah bentuk peralatan penerbangan atau flight instrumentalities seperti pesawat udara dalam penerbangan di ruang udara dan pesawat ruang angkasa untuk ruang angkasa yang mempunyai sangkut paut dan diatur oleh hukum angkasa, atau dengan perkataan lain segala peralatan penerbangan yang menjadi objek hukum angkasa. Hukum angkasa sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum yang masih baru oleh para ahli hukum maupun masyarakat internasional sehingga perlu untuk dikembangkan. Pengembangan yang dilakukan bertujuan agar hukum angkasa dapat menjadi cabang ilmu hukum yang sudah matang, terutama dalam mengantisipasi kemajuan teknologi yang sangat cepat. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut, antara lain dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul dan dari ditemukannya dimensi ruang angkasa hingga menelaah berbagai dampak hukum atas dimanfaatkannya dimensi tersebut oleh manusia. Hal inilah yang mendasari adanya pembagian hukum angkasa itu sendiri secara umum pada saat ini. Indonesia sendiri memakai istilah hukum udara. Setelah Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit buatan yang pertama, maka timbullah istilah hukum yang lebih luas lagi, yakni Air and Space Law, Launch and Ruimterecht atau hukum angkasa. Ada pula digunakan orang istilah Aerospace Law. Istilah ini memang menunjukkan adanya suatu bidang ilmu hukum yang mempersoalkan berbagai macam pengaturan terhadap medium ruang. Istilah hukum ruang angkasa dianggap lebih tepat daripada penggunaan istilah hukum antariksa. Satu sama lain karena masih belum jelas apa yang dimaksud dengan antariksa. Secara garis besar dapat dikatakan, untuk ilmu hukum di UPNVJ ini dipakai istilah hukum udara dan ruang angkasa. Air and Space Law di Kanada, Aerospace Law di Amerika Serikat, Launch and Ruimterecht di Belanda, Droit Erin et de Space di Prancis, Luft- und Weltraumrecht di Jerman, yang mencakup 2 bidang ilmu hukum dan mengatur 2 sarana wilayah penerbangan, yakni hukum udara yang mengatur sarana penerbangan di ruang udara, yaitu ruang di sekitar bumi yang berisi gas-gas udara. Kemudian hukum ruang angkasa yakni hukum yang mengatur ruang yang hampa udara atau outer space. Seringkali istilah ruang angkasa ini outer space dicampur adukan dengan istilah angkasa luar atau antariksa. Secara
fisikalistis, dapat disimpulkan bahwa antariksa itu ialah ruang angkasa dengan segala isinya. Ruang udara ialah ruang di sekitar bumi yang memberisikan gas-gas udara yang dibutuhkan manusia demi kelangsungan hidupnya. Antariksa mempunyai arti sebagai berikut. Ruang angkasa yakni ruang yang kosong atau hampa udara aerospace dan berisikan langit, bulan, dan benda-benda lainnya. Diteliti dahulu yakni asal-usul penggunaan istilah ruang udara atau airspace di dalam Konvensi Chicago tahun 1944 dan pengertian istilah pesawat udara aircraft oleh lampiran Annexes Konvensi, lampiran yang merupakan pelengkap dan pemenuhan kebutuhan konvensi akan penjelasan-penjelasan yang ternyata diperlukan. Teks bagi istilah ruang udara airspace di dalam bahasa Prancis dan disetujui oleh International Civil Aviation Organization atau disebut dengan ICAO. Itu adalah istilah airspace aerian, dan istilah itu merupakan istilah yang otentik dan sesuai dengan istilah otentik dalam bahasa Inggris airspace. Istilah ini sering menimbulkan salah pengertian mengenai batas jarak ketinggian di ruang udara di mana negara itu memiliki kedaulatan. Penggunaan tersebut mencontoh suatu pengaturan Konvensi Paris pada tahun 1919. Cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.